Hai, selamat datang Taurus. Ini adalah readingan general untuk kamu. So, karena ini general, jadi kemungkinan resonate mungkin tidak semua ya, atau mungkin berapa persen saja atau tidak sama sekali. Ambil positifnya dalam readingan ini, buang negatifnya agar kamu bisa untuk memperbaiki dan juga meningkatkan kualitas hidup kamu. Oke? Kita mulai masuk ke readingan general untuk kamu. Kalau mau private reading, silahkan hubungi nomor yang ada di description box teman-teman ya. Oke, thank you. Kita mulai masuk ke readingannya ya Taurus. Oke. General Taurus September 2021. Yang paling atas ya teman-teman di sini ya. Bunga. Wow. Oke. Bunga di sini ini punya makna seperti ini. Untuk menjadi bunga yang utuh ya, bunga yang cantik, bunga yang indah, bunga yang harum di sini pasti ada prosesnya teman-teman. Tidak mungkin kucuk-kucuk langsung bunga, kan nggak mungkin. Pasti dari bawah dulu, dari kecil dulu, mungkin dari bibit dulu ya, ditanam, dijaga ya. Kamu juga di sini bunga itu pasti saat proses pasti banyak hambatan ya, dari mungkin hama ataupun di sini cuaca alam gitu ya. Disiram lagi, mendapatkan makanan lagi, kebahagiaan artinya di situ tumbuhlah menjadi bunga ya. Kamu di sini bermakna sama seperti bunga. Dari awal ya banyak cobaan, ditempa sana sini, dibanting sana sini, dikasih kebahagiaan, nanti lagi dijatuhin, kasih lagi kebahagiaan, dijatuhin lagi sampai kamu paham apa itu makna kehidupan. Dan Taurus di bulan September, kalau aku lihat, kalau aku rasakan, kamu di sini mencapai sebuah pencapaian yang cukup tinggi ya, Taurus ya. Karena aku lihat di sini kamu sudah menjadi sosok yang seutuhnya ya. Sudah kamu itu menemukan jati diri kamu sebenarnya di sini. Entah itu kamu sadar atau tidak, tetapi dalam keseharian kamu, dalam tindakan dan perilaku kamu di sini ada perubahan. Ya, ada perubahan. Sehingga Taurus di sini aku lihat banyak dari kamu yang berhasil untuk mendapatkan atau meraih apa yang kamu mau, cita-cita kamu. Ya, Taurus di sini sebuah pencapaian ya. Banyak dari kamu yang mencapai banyak prestasi di sini. Oke. Sekarang kita akan lihat dari karir dan finansial untuk Taurus September tahun 2021. Oke. Oh, banyak sekali. Ulang ya. Kita akan coba lihat dulu. Oke. Di sini ada King of Cup, The World. Wah, kartunya aja udah kuat kok di sini. Ya, kamu di sini banyak Taurus yang ini ya teman-teman ya. Sudah banyak mencapai pencapaian. Kalau kamu lihat King of Cup ini orang yang duduk bawa cangkir emas begitu ya teman-teman ya. Di sini kalau aku bilang, kalau disambungin ke karir di sini, banyak dari kamu yang sudah menjadi atasan ataupun punya pangkat yang cukup bisa membuat kamu itu naik kualitas hidupnya di sini. Ya, dan banyak dari kamu di sini yang bisnisnya benar-benar berkembang secara pesat, ataupun hal yang kamu geluti sekarang di bidang apapun itu di sini yang kamu fokuskan berkembang pesat. Orang-orang mulai melirik kinerja kamu, orang-orang mulai melirik bakat kamu dan apa sih yang kamu fokuskan dan kamu kerjakan. Dan ada Knight of Pentacles juga tentunya diikuti oleh ini pastinya. Ya, sebuah gift dari universe, dari orang, dari public, ataupun dari yang di atas langsung. Ya, ini berwujud materi yang cukup melimpah ya teman-teman ya Taurus ya. Oke, Taurus di sini rezekinya cukup ngalir ya, deres ya. Sejauh ini kamu yang cukup paling deres Taurus. Ya, di bulan September. Dalam hal rezeki terutama. Ya, pekerjaan di sini kamu bisa menyelesaikan dengan baik, masalah mulai selesai satu persatu dan mudah-mudah ya tugas kamu di sini ya, mudah kamu selesaikan walaupun di situ sebenarnya berat atau memang secara eksplisit memang ringan begitu tugasnya ya. Dari hal di situ aku lihat inisiatif yang cukup besar dari kamu ya, sehingga dengan inisiatif itu bisa menarik relasi kamu dengan orang-orang sekitar kamu begitu teman-teman. Sangat bagus Taurus di sini ya. Aku lihat di sini cukup pesat sekali dari kamu. Oke, untuk keuangan sangat baik, jelas terlihat. Untuk pekerjaan ada peningkatan. Ini yang belum dapat kerja kemarin bakal dapat tawaran, bakal dapat panggilan, ya. Oke.
untuk kesehatan. Five of Wands, Five of Pentacles, dan ada Eight of Pentacles. Nah, di sini seperti aku bilang di awal, tempaan, rasa nggak enak, dikasih senang dijatuhin, dikasih senang nanti dijatuhin lagi. Nah, ini memang secara keseluruhan mungkin buat kamu wah kesel, buat kamu jenuh, buat kamu marah ya teman-teman ya, karena kok kecewa terus sih, kok sedih terus sih gitu. Bukannya kecewa, bukan kecewa ya teman-teman ya, bukan sedih aja yang datang ke kamu. Sebenarnya sama teman-teman, kalau kamu mungkin bisa mengulang ya, ataupun mungkin kamu di sini tidak mengulang sih, melihat ke belakang lagi di sini ya. Sebenarnya kebahagiaan, kesenangan dan juga rasa duka yang kamu alami itu sebenarnya sama teman-teman ya. Datangnya itu kadarnya itu sama gitu, 50% 50%. Tapi di sini kamu nyadarinnya atau kamu yang kamu fokusin tuh ya yang nggak enak aja gitu ya. Memang secara manusia memang kita tuh pasti lebih mengingat momen yang tidak enak ya teman-teman ya, daripada momen-momen yang membahagiakan, itu sudah wajar. Tapi di sini kalau kamu mau menoleh sedikit ke belakang, maka kamu akan mendapatkan pencerahan baru di situ. Ya, sebuah pelajaran baru gitu, sebuah rasa syukur yang baru di situ teman-teman. Ya. Dan dari situ kalau aku lihat ada Eight of Pentacles. Akhirnya apa? Akhirnya kamu bisa melepaskan, kamu bisa ikhlas, kamu bisa dengan tenang mengerjakan aktivitas kamu. Ya, karena kalau aku lihat di sini mungkin di sekeliling kamu juga banyak energi yang toksik teman-teman. Ya, sehingga di sini yang ada dalam diri kamu juga ikut toksik, akhirnya ikut negatif akhirnya. Ya, saranku perbanyak hal positif ya teman-teman ya. Kalau mungkin lingkungan kamu tidak mendukung, kamunya yang harus mendukung diri kamu sendiri. Tidak ada yang bisa mendukung kita kecuali diri kita sendiri. Ya, kalau mau bicara tentang orang-orang toksik di sekeliling kita, begitu. Ya, di sini perbanyak energi positif kamu ya. Bisa dengan membersihkan aura, bisa dengan kamu mendengarkan apa yang kamu mau, melakukan apa yang kamu suka, ya. Dengan begitu energi positif kamu nambah. Aku lihat di sini banyak dari kamu yang terlilit oleh energi negatif ya. Energi negatif bukan maksudnya dalam ilmu gaib, bukan ya. Di sini energi negatif itu mungkin orang-orang yang hanya mengujar kebencian, ataupun di sini orang-orang yang omongannya tidak bisa kamu percaya, ataupun menghasut begitu, ya. Nah, di sini mempengaruhi diri kamu. So, perbanyak energi positif. Untuk single, jatuh satu ya. Okay. Page of Wands, King of Pentacles, The Emperor. Untuk single sini banyak yang fokus sama diri sendiri masih ya. Masih ingin fokus sama diri sendiri, tidak ingin toleh kanan kiri, kamu ingin hanya ke diri kamu sendiri aja dulu, ya. Dan kalau aku lihat di sini rezeki kamu memang cukup banyak ya teman-teman ya. Karena sebagaimana apa pencapaian yang ada dalam diri kamu ya, apapun prestasi yang kamu raih, apapun rezeki yang kamu dapatkan, itu adalah semua kembali dari perbuatan kamu sebelumnya. Kalau kamu berbuat baik, yang datang baik. Kalau kamu berbuat yang jelek, ya jelek. Sama seperti bunga. Kalau dia ditanam oleh pupuk yang kualitasnya nomor 10, nomor 11, dia akan berbeda dengan bunga yang ditanam dengan pupuk nomor 1. Ataupun bunga yang disiram air 2 kali sehari, jelas tumbuhnya akan berbeda dengan bunga yang hanya disiram sekali. Ya, sama seperti kamu. Kalau kamu hanya menginginkan kehidupan yang itu aja, ataupun yang aman-aman aja, maka kamu akan sulit tumbuh. Tapi kalau kamu ditempa masalah, maka kamu akan lebih siap. Bukan berarti kita harus minta masalah terus, bukan. Tetapi di sini adalah kesanggupan kita untuk menyelesaikan apa yang dikasih sama alam semesta. Bukan lari dari masalah itu, teman-teman. Kalau lari dari masalah, jelas sudah banyak teman-teman di sekeliling kita, banyak orang lari dari masalah mereka. Tidak ingin mengakui dan tidak ingin masuk ke dalam sana. Padahal kalau dia masuk, dia akan menemukan hal yang baru di situ. Ya, duka yang kita dapatkan itu bukan semata-mata hanya untuk datang aja untuk merusak kehidupan kita, bukan teman-teman. Tidak ada pencipta yang ingin umatnya itu hancur gara-gara apa yang ujian yang dia kasih, begitu ya. Tidak ada yang ingin umatnya itu hancur karena ujian yang dia kasih. Sama seperti Taurus di sini. Ya, kamu tidak perlu merasa hancur karena ujian yang datang ke dalam kehidupan kamu. Karena kalau kamu berani masuk ke sana, ada miracle di depan situ yang bisa kamu gunakan untuk kehidupan kamu, untuk kelangsungan hidup kamu ke depannya. Oke, seperti itu ya single ya. Kamu di sini lebih banyak fokus ke diri kamu sendiri. Oke. Sekarang kita akan masuk ke couple ya.
Nine of Swords, Ten of Pentacles, dan nah di sini teman-teman keluarnya dari masalah ya. Wow, bagus banget kartunya di sini. Setelah ada Nine of Swords, ada The Sun dan Ten of Pentacles. Sorry. Kalau aku lihat di sini ya terlihat ya, kamu pun bisa mungkin mengartikan sendiri di sini teman-teman ya. Kemarin kamu banyak masalah sama pasangan atau banyak konflik, ataupun mungkin hubungannya biasa-biasa aja, cenderung datar ataupun cenderung diambang perpisahan. Di bulan September ada The Sun ya. Aku lihat di sini memang ada kebahagiaan yang cukup tinggi ya teman-teman ya. Kebahagiaan yang bener-bener bener-bener di puncak banget di sini ya. Mungkin tentang keseriusan, penawaran keseriusan, ataupun di sini adanya kehadiran sang buah hati di sini ya, anak perempuan mungkin ya di sini, ataupun bisa juga di sini kamu mendapatkan seseorang yang kamu tunggu-tunggu ya selama ini ya teman-teman ya. Akhirnya berhubungan ataupun menjalin suatu hubungan dengan orang yang kamu tunggu selama ini atau orang yang kamu suka selama ini. Dan ada Ten of Pentacles, jelas kebahagiaannya benar-benar sejati teman-teman di sini ya. Kebahagiaan benar-benar di puncak banget gitu ya. Bagus di sini ya. Couple sangat berkembang hubungannya ya. Sudah berakhir masa-masa kelam itu ya, masa-masa tidak enak sama pasangan sudah selesai. Saatnya kamu masuk ke dalam fase yang baru sama pasangan. Oke, sekarang kita akan masuk ke numerologi ya. A new romantic cycle begins ya. Ini ada suatu hubungan yang baru ya, bukan bersama dengan orang baru. Kalau di couple secara harfiah begini, masuk ke dalam hubungan siklus yang baru ya. Siklus yang baru ini bisa bermakna yang kemarin tidak enak kok, sekarang ke depannya nanti bakal kebahagiaan yang datang ya. Amin ya, kebahagiaan yang bakal hadir dalam kehidupan Taurus ya. Perbanyak aja energi positif ya, perbanyak energi positif, bahkan dengan demikian hal-hal positif juga yang datang. Ada adjustment are required. Apa yang kamu butuhkan untuk merealisasikan mimpi kamu, cari itu, kejar itu ya. Jangan sampai kamu menunda apa yang harusnya kamu dapatkan, ataupun menolak bahkan rejection terhadap apa yang kamu dapatkan, karena kesempatan mungkin tidak akan datang 2 kali dalam kehidupan kamu ya. Ini step out of your comfort zone teman-teman. Step out of your comfort zone, keluar dari zona nyaman kamu ya. Tadi aku sempat bilang ya, dari single kayaknya kalau nggak salah. Ini mungkin aku ulangi lagi ya, bunga itu kan nggak bisa ya teman-teman ya kalau misalkan hanya kita kasih dia air aja, ataupun hanya kita kasih dia tanah aja ya. Pasti ada pendukung-pendukung lainnya ya. Mungkin kita siram, mungkin kita taruh di matahari, kita jaga dia ya. Kalau kita kasih dia perawatan yang udah itu aja, dia akan sulit tumbuh. Bahkan sekali tumbuh dia akan akan layu ya. Karena apa? Karena dia tidak dirawat ataupun tidak ditempa begitu ya. Hanya kalau kamu juga sama seperti kamu, kalau kamu hanya melihat perspektif atau sudut pandang dari hama, dari peristiwa alam yang bisa menghancurkan kehidupan bunga begitu. Sama kalau kamu hanya melihat dari situ aja ya, kamu akan sulit tumbuh, karena kamu hanya melihat hanya melihat duka, hanya melihat masalahnya aja. Tapi kamu nggak bisa lihat progresnya, pupuknya, tanahnya, airnya, kamu nggak bisa lihat di situ. Itu adalah suatu perwujudan, suatu kebahagiaan ataupun suatu gift dari alam semesta yang dikasih ke bunga itu agar bisa tumbuh. Sama seperti kamu teman-teman, kalau kamu hanya bisa melihat masalah dalam kehidupan kamu dan kamu tidak mau untuk menyelesaikan, ataupun kamu sudah pasrah sama kehidupan kamu, sudah malas untuk ngurusin kehidupan kamu sendiri ya, maka akan seperti itu aja circle kamu. Maka akan seperti itu aja kehidupan kamu. Tidak ada warna di situ. Ya, maka di sini adanya perubahan yang cukup besar, adanya energi yang cukup besar untuk merubah kehidupan kamu sendiri. Dari kamu sendiri itu sangat diperlukan, teman-teman. Ya, di sini pergerakannya adalah dari kamu sendiri. Aku lihat kamu mungkin sempat stuck ya di sini, teman-teman ya, sempat tidak bisa kemana-mana, sempat kamu bingung mau kemana. Tapi di bulan September kamu menemukan arah mau kemana kamu pergi. Oke, Taurus, paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke wisdomnya ya. Sini kamu lebih terbuka ya, aku lihat dari tadi kartunya gampang sekali keluar sepertinya.
Ada breathe, tenangkan diri kamu. Sini ada pertikaian yang cukup rumit ya dalam kehidupan kamu, baik pun secara eksplisit bersama lingkungan sekitar ataupun dari diri kamu sendiri, batin dan juga perasaan. Batin dan juga pikiran ya. A change in wind, perubahan dalam arah mata angin. Sini ada pergerakan, expect powerful change ya, perubahan yang benar-benar power di sini ya, perubahan arah mata angin, perubahan sudut pandang, perubahan dari cara kamu melihat masalah ya. Ini adalah masalah waktu, sama seperti Aquarius tadi sebelumnya aku baca ya, masalah waktu. Imagine, di sini kamu banyak bermimpi, banyak berafirmasi, itu sangat bagus ya. Karena dengan afirmasi yang positif dan keyakinan penuh atas apa yang kita jalani, maka itu akan memudahkan kita untuk melihat secara jernih apapun yang kita ingin gapai, mau kemana arah kita, akan dibukakan jalan penglihatan untuk hal tersebut. Oke? Untuk single kita akan lihat dari Island and Wellness ya. Single ada love, ada girl with snake. Mungkin di sini ada beberapa orang ataupun satu orang yang cukup ya memiliki ketertarikan yang cukup tinggi sama kamu ya teman-teman di sini. Tapi kamu mungkin tidak terlalu mengindahkan hal tersebut. Karena memang di sini fokus kamu sekarang adalah tentang kehidupan dan juga tentang materi. Tapi di sini tidak ada salahnya teman-teman kalau misalkan kamu memang dari hati kamu membutuhkan pasangan di sini ya, setiap orang kan pasti seperti itu. Jangan ditolak ya, jangan ditolak juga, jangan terlalu menutup diri, jangan terlalu keras juga. Karena mungkin saja ini alam semesta kasih buat kamu sebagai bantuan agar bisa membantu kamu menyelesaikan masalahmu. Ya, keputusan ada di tangan kamu. Intinya kalau ada orang baru ya tidak ada salahnya untuk kita ya sedikit berkenalan, sedikit basa-basi di sini ya. Tidak perlu untuk menutup diri terlalu lama untuk menyesali yang sudah terjadi. Jalani saja yang akan datang ke depan. Ya. Oke. Untuk couple di sini keluar itu. Oh. Wah, di sini ya ada separation dan juga ada hand of card. Nah, di sini. Kemarin yang sudah merasa hubungannya sudah di ujung tanduk ya, nine of sword di sini tidak bisa tidur. Ya, kamu merasa overthinking, kamu merasa dia tidak setia sama kamu. Ini ada hands of card, teman-teman. Keadaan berbalik sekarang ya. Berbalik banget di sini kalau aku lihat memang. Ada di sana dan juga ada ten of pentacle yang tadi benar-benar kebahagiaan di puncak banget. Kamu pun shock juga sebenarnya kalau kamu bisa duduk pas kamu diam sendiri ya, merenung, kok kayaknya berubah ya. Nah, seperti itu. Kok kemarin kayaknya dia dingin-dingin aja, terus juga diam-diam aja, kok sekarang berubah jadi hangat dan lain sebagainya. Nah, itu adalah perubahan ya. Ini karena adanya a new romantic cycle begins ya, hubungan yang baru yang dimulai teman-teman. Sehingga kalau aku bisa lihat ya, sini keadaan yang cukup signifikan berbalik sehingga membuat hubungan kamu sama pasangan hidup kembali di sini. Wow, correlation ya di sini ya untuk Taurus. Keren banget sih. Oke, sekarang untuk single satu kartu ya dari Romance Angel. Hope, belakangnya. Single Taurus September 2021. Deception. Someone is wearing a false mask in this relationship. Nah, the girl with snake juga teman-teman ya. Harus berhati-hati sama orang yang datang dalam kehidupan kamu ya. Tidak ada salahnya untuk kamu berkenalan dan sedikit basa-basi, tetapi juga harus berhati-hati. Karena mungkin di sini ada orang baru yang datang sama kamu, bukan bermakna orang ini jahat berarti atau buruk, tidak. Tapi di sini adalah mencari tahu dia lebih dalam. Kelebihan, kekurangan, berkenalan, sifat dia, apa yang dia sukai, apa yang tidak, cocok nggak sama kamu. Ya, itu maknanya di sini, deception. Harus berhati-hati karena aku yakin hampir 90% ketika seseorang baru berkenalan, mereka akan menunjukkan hal yang baik-baik aja ya, yang positif seolah-olah seperti sempurna. Tapi seiring berjalannya waktu mulai terlihat. Nah, kesiapan kamu di situ yang harus kamu munculkan, ya. Harus siap untuk menerima kekurangan dan kelebihan pasangan. Kalau misalkan ada seseorang yang datang ke kamu untuk menawarkan perasaannya, ya. Oke, sekarang couple. Oke, retreat. It's time to disconnect from the world. Nah, di sini tentang komunikasi, tentang proses untuk memperbaiki ya. Mungkin kamu terlalu banyak ya sama pasangan itu dengar cibiran dari orang ya, ataupun mungkin dengar berita simpang siur yang belum jelas, ataupun di sini tentang ya berita pasangan yang tidak bisa divalidasi ya kebenarannya, tidak konkret buktinya begitu, sehingga di sini kalian terpengaruh dan juga di sini kalian buat kalian jadi overthinking, buat kalian jadi tidak yakin atau ragu sama hubungan. Tapi dengan adanya retreat,
kalian butuh komunikasi, kalian butuh traveling bareng, dan juga butuh yang namanya kebersamaan ya, waktu bersama yang lebih begitu. Sehingga dengan itu kamu akan bisa mendapatkan kebahagiaan yang baru ya, mendapatkan pencerahan yang baru. Oke Taurus, aku rasa ini udah dengan cukup untuk kamu. Kalau kamu suka, kamu rasa cocok, jangan lupa kasih aku like, kasih aku komen, kasih aku subscribe, bisa share juga ke teman-teman kamu. Kalau mau private reading, nomornya ada di description box. Oke, see you next reading. Bye bye Taurus.